beri pilihan-pilihan terhadap permintaan pasar dari semua produk ini, maka jaminan sampai kepada pasar ini bisa kita ciptakan. Di tingkat provinsi kita juga sudah membuat peraturan gubernur nomor 43 tahun 2020 tentang pemberdayaan UMKM termasuk dalamnya IKM, supaya kita bisa melakukan pembelaan termasuk beli dari produk-produk lokal ini. Dalam makna kita harus juga menjamin pasar dari produk-produk yang kita hasilkan. Nah, ini yang kita akan dalami terus pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan mohon nanti kerjasama kita dengan Kabupaten dalam rangka mensukseskan program unggulan termasuk UMKM bersaing ini menjadi bagian yang kita akan dalami terus. Terima kasih. Kepada Pak Kades. Jadi secara fungsi legislasi, kami di DPR juga sudah menginisiasi Perda Perlindungan Petani. Tetapi ini saya tidak tahu apa sudah ditindaklanjuti ya untuk menjadi Perbu. Periode sebelumnya, jadi periode kalau ini kan periode 2019, tapi periode sebelumnya kami sudah menginisiasi Perda tentang perlindungan petani. Nah, yang kami harapkan dari perlindungan petani ini, Perda ini, para petani mendapatkan fasilitas untuk bisa mengembangkan sektor pertaniannya. Misalnya kemarin kasus langkanya pupuk, nah ini jangan sampai terjadi. Kalau Perda ini diberlakukan, ditindaklanjuti menjadi Perbu, tentu harus mengadvokasi para petani kita untuk mendapatkan pupuk pada saat petani membutuhkan. Kemudian perlindungan terhadap hasil pertanian. Nah, para petani kita kalau di data kemiskinan kan sering pada pasca panen mereka butuh uang untuk menjual pertaniannya. Siapa yang membeli dengan lebih cepat karena kebutuhan mereka, itu yang mereka cepat menjualnya gitu tanpa mempertimbangkan harganya layak atau tidak. Nah, ini perlu dilindungi ya. Kalau di Pemda melindungi kan harusnya mungkin Pemda membuat regulasi sehingga yang membeli hasil pertanian ini siapa, sehingga tidak anjlok harganya. Hasil pasca panen gitu, hasil perkebunan juga ya. Saya lihat Pemda kita sudah mulai ke arah sana ya, bagaimana hasil perkebunan misalnya buah-buahan kita kemudian diolah menjadi makanan-makanan yang kemudian dijual dan itu bisa melayani. Kemudian impor beras, alhamdulillah Pak Kades, kita punya wakil di DPR dari PKS yang paling lantang bersuara menentang kebijakan tersebut, dan alhamdulillah sudah pemerintah pusat tidak jadi mengimpor berapa ton beras, berapa ton 1 juta. Tetapi kemarin juga selain beras, pemerintah pusat ingin mengimpor garam. Nah, saya juga keberatan, kita punya lautan yang masih luas dan produksi garam kita juga masih banyak, khususnya di Lombok Barat, harus kita tolak ya, keras. Kita sudah menjadi daerah yang program unggulan satunya adalah produksi garam. Saya kira itu mungkin menjadi informasi. Izin Ibunda, saya ini apa jaminan kami lah, ada garansi yang diberikan oleh Pemda terkait dengan advokasi pembelaan kepada petani
setelah produksi, artinya untuk mempertahankan harga petani kita, subsidinya lebih kepada itu yang disubsidi. Ini petani sebenarnya mengharapkan juga subsidi hasilnya, artinya mereka salah satunya dipertahankan harga jual hasil produksinya, termasuk nanti dengan betul dengan kebijakan pemerintah pusat ini, petani kita tetap bisa berbangga, artinya tetap bisa merasakan, oh ya, pemerintah juga berpihak kepada kami petani, selain dari subsidi sarananya itu seperti pupuk, seperti obat-obatan, benih, dan yang lainnya, tetapi hasilnya itu dengan nilai jual yang juga dia berbanding lah, artinya sesuai dengan kondisi pasar, yang tidak kemudian karena gempuran impor yang 1 juta ton itu, oh ini merasa dizolimi petani kita, sudah capek-capek dengan biaya produksi yang tinggi, tetapi hasilnya tidak berbanding lurus nilainya yang dihargai oleh pemerintah dengan kondisi pasar yang diciptakan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, mohon ini kami ingin sebenarnya ada kebijakan yang betul-betul berpihak kepada petani kita, karena sekali lagi ya ini tadi diakui jujur bahwa inilah yang masih bisa menopang perekonomian kita khususnya di Lumbung Barat. Itu mohon penjelasannya lagi, Bunda. Yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak yang terakhir adalah bagaimana komitmen pemerintah di dalam memberikan subsidi untuk harga. Hasilnya juga subsidi. Hasil pertanian kita. Mohon Pak Sega untuk memberi. Kami persilakan Ibu Wakil Ketua. Kalau kami ya, peran fungsi kami sebagai dewan adalah peran legislasi, kemudian kontrol gitu ya. Paling tidak kalau saya menjawab ya, aspirasi Pak Kades harus kami sampaikan ke Pemda dalam ini, Bupati atau juga Wakil Bupati, Pak Sekda juga, dan juga sebagai anggota legislatif tentunya juga kita punya perwakilan di DPR RI ya, paling tidak kami sampaikan juga melalui wakil-wakil kita. Ya Pak Kades, kebetulan di DPR RI ada Pak Johan Masihan dari fraksi PKS, beliau yang membidangi pertanian dan kelautan ya. Insya Allah saya akan sampaikan supaya regulasi pusat ini juga bahwa kita melindungi. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Kepala Bapeda Provinsi, Pak, ini terkait dengan subsidi. Kalau sudah berbicara subsidi, termasuk salah satunya adalah subsidi pupuk, mungkin ada informasi terkait dengan subsidi harga dan pemerintah pusat. Ya, terima kasih Bu. Pak Kades yang kami hormati, kalau dari sisi harga, harus diberikan kebijakan subsidi karena memang sebagiannya atau sebagian besarnya berlaku dengan apa yang kita sebut dengan sistem pasar. Ketika produk itu tanda kutip menjadi kebutuhan itu di dalam maknanya itu makna subsidi juga. Artinya adalah ketika musim panen padi atau gabah melimpah panennya, terus tidak boleh dibiarkan begitu saja di pasar sehingga harga menjadi anjlok turun. Nah, dengan penetapan harga dasar gabah itu kebijakan dalam bentuk subsidi penjaminan pada saat itu Bulog harus turun mengamankan harga gabah. Nah, ini yang bentuk-bentuk subsidi.
di dalam luasan dari komoditas tentu dengan pendekatan yang sesuai dengan hamparan, sesuai dengan kawasan tadi. Begitu dia lanjut kepada pengolahan hasil, supaya dia tidak banyak volumenya dijual dalam bentuk mentah, maka kita dorong untuk lakukan pengolahan hasil. Sebut saja beras, ya mungkin bukan gabah dalam bentuk mentah atau beras yang kita keluarkan, tetapi kita olah sedemikian rupa di dalam daerah kita, lalu kita menjadi punya nilai tambah. Nah, hakikat yang seperti itu, ini yang kita prioriti di 2022 ini. Sehingga nanti nilai yang bisa diperoleh petani itu bukan saja nilai dalam bentuk produk mentah, tetapi juga nilai tambah yang bisa jadi olahan. Nah ini di tingkat provinsi nanti tentu kita koordinasi dengan kabupaten kota. Begitu juga dengan produk-produk lain, apakah bawang, apakah buah-buahan, apakah perkebunan, apakah apa, tapi penanganannya harus secara kolektif, harus secara kalau berdasarkan pendekatannya harus pendekatan kawasan, contohnya yang tadi sedang kita galakkan atau mulai dengan food estate. Nah selengkapnya nanti Pak Kades, izinkan kami nanti dengan kabupaten kota untuk mencoba memberi penekanan pada hubungan fungsional dari hulu, tengah sampai hilir itu, sehingga di dalam satu sistem kita berpikir bukan parsial-parsial, bukan hanya hulu saja, bukan hanya tengah saja, bukan hanya hilir saja, tetapi harus ada benang merah yang bisa kita tarik. Ya, saya pikir itu Pak Kades. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup Bapak Kepala Desa Cilepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuka satu termin kembali. Kami persilahkan kepada Kecamatan Sekotong. Halo, Sekotong. Dipersilakan Pak. Halo, Camat Sekotong. Camat Sekotong dipersilakan. Halo. Kayaknya tangannya Camat Sekotong sudah diturunkan kembali. Kami persilakan kepada peserta pembukaan musrenbang yang ingin menyampaikan saran pendapat dan pertanyaan. Dipersilakan. Baik. Terima kasih. Kami sudah memberikan waktu kepada peserta pembukaan musrenbang untuk mengajukan. Ternyata alhamdulillah tidak ada yang menyampaikan pertanyaan. Bapak Sekda yang saya hormati, Ibu Wakil Ketua yang saya hormati, Bapak Kepala Bapeda Provinsi yang saya hormati, dan seluruh peserta musrenbang yang saya hormati dan saya banggakan, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara pembukaan musrenbang RKPD tahun 2022 pada pagi hari ini. Saya atas nama panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta acara pembukaan musrenbang RKPD 22 dan kepada seluruh pemapar yang telah memberikan informasi kepada kami semua. Dan atas nama panitia juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.